Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Jumpa lagi pagi ini dalam doa pagi kita teduh. Saya percaya kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semuanya karena anugerah Tuhan. Kita masih diberikan nafas kehidupan pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia sungguh baik dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami untuk kebaikan Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk setiap pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang masih Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami membawa pujian, membawa sembah, membawa syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau menjadi tenang, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Mengizinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Kau tak pernah tinggalkan aku. Terima kasih Kau selalu genggam erat hidupku. Terima
kasih Tuhan, terima kasih kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang mengubah hidupku, cinta-Mu yang ajaib sungguh ku rasakan, damai bersama-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar perbuatan-Mu. Jangan lepaskan aku, jangan tinggalkan aku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Tuntun langkahku, pimpin jalanku, sertai langkahku. Tuhan, kasih Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kami rindu dekat dengan-Mu Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan ada kedamaian bagi kami. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru bagi kami. Dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan kekuatan kami diperbaharui, sehingga dalam menghadapi tantangan di dalam hidup ini, melewati hari-hari kami, ada kekuatan yang baru yang senantiasa Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami pagi hari ini, kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Senang sekali berjumpa kembali. Hari ini saudara, saya masih ada di dalam seri khotbah saya tentang badai, yang saya berikan judul When the Storm Hits. Saudara, kemarin kita sudah belajar 2 hari kemarin tentang fondasi, saudara. Bahwa hal pertama yang harus kita cek dalam hidup ini, apakah kita akan jadi pribadi yang kuat, yang kokoh, bahkan menang atas badai. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, check your foundation. 2 hari kemarin kita sudah belajar. Hari ini saya masuk kepada poin yang kedua, saudara. Saudara yang belum mendengarkan, saudara bisa cek di teduh kemarin, saudara. Yang kedua,
apa yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cek saudara, siapakah yang menjadi sumber di dalam hidupmu? Atau check your source saudara. Yohanes 15 ayat 5 katakan begini saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, bicara tentang rantingnya saudara. Sebuah ranting itu tidak akan dapat bertahan tanpa pokoknya. Sebuah ranting itu gak bisa memiliki sumber kehidupan kalau dia terpisah dari pokoknya. Ya mungkin kalau dia terpisah dari pokoknya dia bisa terlihat baik untuk sementara waktu aja setelah dipotong. Tapi pada akhirnya ranting ini akan layu saudara. Nah sama dengan hidup kita saudara. Hidup kita ini didesain untuk kita terkoneksi dengan Tuhan. Gitu ya, seperti sebuah ranting kepada pokok anggur kalau kita baca dalam ayat yang tadi. Jadi jika koneksi ini dipotong atau terputus saudara, sama seperti ranting yang gak akan bisa bertahan lama, hidup kita pun kalau terputus koneksi dengan Tuhan, kita gak akan bisa bertahan saudara. Mungkin kita bisa bertahan sementara, tapi kita gak akan survive untuk waktu yang lama. Ya saudara, handphone kita ini kan handphone yang bisa melakukan banyak fungsi ya saudara ya. Sangat berfungsi sekali HP kita ini. Tapi kan HP kita kalau tidak di-charge saudara, tidak dihubungkan, tidak terhubung dengan sumber dayanya, maka pada akhirnya HP kita pun akan mati dan gak akan bisa berfungsi sebagaimana harusnya. Gitu ya saudara. Nah banyak orang Kristen yang mereka mungkin kalau saya bisa katakan gini ya, diibaratkan hidup dalam spiritualitas yang hanya 1% gitu ya saudara. Tapi mereka bertanya-tanya kenapa ya kok saya gak bisa ya kuat menghadapi tantangan, gak bisa kuat menghadapi tekanan hidup, gak bisa menang atas masalah-masalah ujian yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin ada sebagian yang bertanya, Tuhan di mana ya? Tuhan dengar gak ya doa saya? Kok Tuhan gak tolong saya ya? Kok Tuhan diam aja lihat situasi saya seperti ini? Tapi saudara, dia gak sadar sebenarnya dia itu tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan sumbernya yaitu Tuhan. Itulah sebabnya mereka gak punya kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Itulah sebabnya mereka gak punya kekuatan untuk bisa menang bahkan atas badai yang mereka alami. Karena mereka gak terhubung sama sumbernya. Ya ada orang yang mungkin gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Tapi terus mereka bingung, kenapa ya Tuhan gak tolong saya? Bukan karena Tuhan gak tolong kita, bukan. Tapi kita perlu terhubung, terkoneksi dengan sumber kita. Nah, hari ini jadi pengingat buat setiap kita saudara. Ayat yang tadi sudah kita baca ya dalam Yohanes 15 ayat 5. Tanpa Tuhan kita gak akan bisa berbuat apa-apa saudara. Di luar Tuhan kita gak akan bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang mungkin terlalu sibuk dengan urusannya, terlalu sibuk mengejar mimpinya, terlalu sibuk memenuhi ambisinya, mungkin memenuhi ekspektasinya atau ekspektasi orang lain atas hidupnya. Sampai mereka lupa untuk terkoneksi, lupa untuk terhubung dengan Tuhan. Lupa bahwa sumber dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan. Hari ini saya berdoa biar setiap kita diingatkan kembali saudara bahwa kita perlu Tuhan. Bahwa untuk kita bisa menghadapi badai dalam hidup ini, selain kita harus cek fondasi kita, pastikan kita bangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita perlu cek juga diri kita apakah kita sudah melekat dengan sumber kita. Jangan sampai terputus dengan sumber kita saudara. Kalau saudara melekatnya sama yang lain di luar Tuhan, ketika badai itu datang, engkau pasti akan goyah, engkau pasti akan roboh. Tapi ketika engkau terus melekat kepada Tuhan, melekat kepada sumbermu, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, engkau gak akan pernah goyah. Karena engkau melekat kepada sumbermu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak
karena lepaskan kami ya Tuhan. Karena kami gak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Sebab di luar Engkau kami gak sanggup berbuat apa-apa. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar teduh Tuhan. Untuk setiap umat-Mu yang datang kepada Tuhan pagi hari dan mereka katakan, Tuhan, aku mau melekat kepada Tuhan. Aku mau melekat kepada sumberku karena aku tahu di dalam Engkau aku aman. Bersama dengan Engkau aku aman. Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini buat setiap umat-Mu yang berkomitmen kepada Tuhan. Mereka mau senantiasa melekat kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka punya sebuah kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Biar setiap umat-Mu hari ini yang mendengarkan Tuhan, hati kami semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dan biar kehidupan kami Engkau dapati semakin berkenan, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang ada di dalam tantangan, sedang ada di dalam pergumulan hidup mereka Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, sedang bergumul dengan kondisi keuangan mereka, sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, sedang bergumul dengan relasi mereka, bahkan dengan keluarga mereka Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Kami percaya kami punya Tuhan, Sang Pembuat mujizat di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan pagi hari ini biar belas kasihan Tuhan turun untuk setiap umat-Mu. Kau menolong mereka Tuhan, membawa mereka tetap kuat dalam setiap tantangan yang sedang dihadapi Tuhan. Membawa mereka tidak goyah imannya Tuhan, tapi terus mengasihi Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Tidak kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan, tapi biar mereka boleh melihat pada waktunya Tuhan, janji-Mu akan digenapi pada waktunya Tuhan. Dan dengan caranya Tuhan, mereka akan melihat mujizat itu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa hari ini biar setiap umat-Mu yang mungkin sedang dalam keputusasaan, Tuhan Kau memberikan harapan yang baru bagi mereka. Setiap mereka yang sedang ada di dalam kebimbangan, hamba-Mu berdoa biar ada jawaban dari Tuhan buat kehidupan setiap mereka Tuhan. Dan sehingga setiap mereka dapat dengan kuat, dengan tegak berdiri dan berkata bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah meninggalkan kami. Biar janji-Mu itu digenapi dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Biar setiap kami ada di tempat ini yang mendengarkan, hati kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hari ini Tuhan, bahwa setiap kami senantiasa mengucap syukur, senantiasa bersuka cita, karena kami tahu hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat menjalani hari ini saudara dengan penuh sukacita. Terus ada di dalam kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Yesus